Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, Selamat siang pada teman-teman semua. Semoga semua baik-baik saja. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pada siang hari ini saya ingin mengajak dan menyampaikan sebuah topik diskusi kepada teman-teman gitu ya. Mengajak berdiskusi tentang sejarah ya, sedikit sejarah dan juga budaya ya, terutama sejarah dan budaya masyarakat yang mendiami Pulau Jawa ya, terutama suku Sunda dan suku Jawa ini. Nah, saya ingin menyampaikan sebuah topik yang tentang kisah masa lalu ya, yang mempengaruhi hubungan atau interaksi antara suku Sunda dan suku Jawa ya, terutama sebuah kisah yang di dalamnya terdapat terkait tentang kisah kerajaan Pajajaran dan kerajaan Majapahit ya, yaitu sejarah perang Bubat ya. Yaitu sebuah peristiwa ya, ketika Raja Hayam Wuruk berniat untuk meminang salah satu putri Pajajaran ya, yaitu Ratna Dyah Pitaloka ya, seorang putri Pajajaran gitu ya. Nah, kemudian dalam pinangan tersebut juga dipimpin oleh Patih Gajah Mada ya, yang ternyata Patih Gajah Mada memiliki agenda politik tertentu ya, sehingga pernikahan tersebut gagal ya, karena motif politik dari Patih Gajah Mada tersebut yang menyebabkan terjadinya peperangan gitu ya, peperangan dan menggagalkan pernikahan. Dan mungkin peristiwa tersebut dianggap kemudian menyebabkan hubungan antara suku Jawa dan suku Sunda itu terdapat sedikit ganjalan ya, hingga sampai sekarang gitu ya. Nah, saya ingin menyampaikan sebuah alternatif ya, penafsiran sejarah ya, terkait perang tersebut, yang mungkin bisa menyebabkan kita memahami bahwa sebenarnya ganjalan tersebut antara suku Sunda dan suku Jawa ya, dan dalam berukhuwah itu sebenarnya tidak perlu gitu ya. Nah, saya ingin memulai dengan sebuah fakta antropologi ya, budaya dan kebiasaan masyarakat Jawa ya. Masyarakat Jawa itu ketika mereka itu ingin menyampaikan tentang sesuatu yang terjadi di masa lalu, mereka itu selalu menggunakan penguasa mereka sebagai kias gitu ya. Penguasa mereka. Jadi sebenarnya bangsa Indonesia ini, termasuk masyarakat Jawa ya, masyarakat Jawa baik Sunda maupun Jawa, itu memiliki pemimpin yang berasal dari mereka sendiri itu baru tahun 1945, yaitu peristiwa kemerdekaan Indonesia itu ya. Sebelumnya itu sebenarnya kita dipimpin oleh penguasa yang bukan bagian dari masyarakatnya gitu, bukan bagian dari masyarakat Jawa maupun masyarakat Sunda ya. Jadi saya ingin menyampaikan itu. Kemudian kita kembali ke itu ya, ke tadi ya, masyarakat Jawa itu untuk menyampaikan sesuatu yang di masa lalu itu ya, suatu peristiwa di masa lalu itu menggunakan kias penguasanya gitu ya. Mereka menyebutkan penguasanya untuk menandai masa di masa lalu gitu. Misalnya ketika zaman Orde Baru itu Pak Harto itu disebut zaman Orde Baru, kemudian zaman Orde Lama, kemudian zaman Jepang, kemudian juga zaman Belanda ya, zaman Londo mereka bilang. Nah, kemudian untuk waktu yang paling lama, yang paling dulu, itu mereka menyebutnya dengan zaman Buddha gitu ya. Jadi misalnya gini, Anda sedang berdiskusi dengan teman atau saudara Anda tentang siapa sebenarnya yang kelompok yang tinggal paling lama di desa ini, di desa kita misalnya gitu ya. Jadi misalnya yang paling lama tinggal di desa kita ini, yang paling dulu masuk ke desa ini adalah misalnya keluarganya Mbah Rono. Nah, kita menyebutkan bahwa kita akan berkata seperti ini, Mbah Rono itu sudah ada di desa ini sejak zaman Buddha itu. Nah, itu maksudnya bahwa Mbah Rono itu adalah kelompok keluarganya Mbah Rono itu yang paling dulu masuk ke desa ini, yang mendirikan desa ini. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kias ini menunjukkan bahwa orang-orang Buddha itulah yang pertama kali menguasai masyarakat yang sekarang menjadi masyarakat Jawa dan masyarakat Sunda itu.
Nah, tapi setelah melakukan studi literasi ya, bahwa ternyata Buddha ini tidak memiliki pengaruh yang kuat ya, yang kuat dan yang pertama di Pulau Jawa gitu ya. Melainkan orang-orang Hindu gitu ya. Jadi kerajaan Tarumanegara dan kerajaan Kalingga itu keduanya kerajaan Hindu gitu ya. Buddha memang diterima ya di kerajaan Kalingga, bahkan mereka mendirikan tempat untuk pendidikan agama Buddha ya bagi orang-orang Cina dan orang-orang Jepang, orang Korea gitu ya. Yang sebelum mereka menjadi ahli agama di wilayah tersebut ya, Asia Timur, itu mereka menempuh pendidikan di Pulau Jawa, di kerajaan Kalingga itu, di wilayah Jepara gitu ya. Tapi tetap saja itu hanya sekedar transit dan eh, bukan penguasa di wilayah tersebut. Bukan penguasa di kerajaan Kalingga ya. Kerajaan Kalingga adalah kerajaan Hindu gitu. Nah, kemudian maksudnya apa ini? Berarti orang-orang Buddha pernah menjadi pemimpin kita. Nah, kemudian saya telah melakukan studi literasi juga ya, yang lebih menyeluruh tentang kerajaan-kerajaan kuno di Nusantara ya. Nah, ternyata pada tahun 840 ya, atau pada abad ke-9 ya, di Sumatera itu pernah kerajaan Sriwijaya itu pernah memberikan wewenang otonomi kepada orang-orang di Aceh ya untuk mendirikan kerajaan ya. Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak adalah kerajaan Islam yang pertama di Nusantara gitu ya. Gitu. Jadi dan itu kemudian pada kesimpulan berikutnya nanti setelah analisa yang akan saya sampaikan, itu ternyata bahwa kita ini keturunan Perlak itu. Jadi memang benar ya kias itu, bahwa kita itu berasal dari orang-orang yang pernah dikuasai agama Buddha. Ternyata agama Buddha itu bukan di Jawa tapi di Sumatera, yaitu Sriwijaya gitu ya. Jadi awalnya kita adalah orang-orang Perlak gitu ya. Gitu. Jadi kisahnya seperti demikian. Jadi dulu kerajaan Sriwijaya itu kerajaan yang besar ya, kerajaan internasional ya, dan orang-orangnya yang tinggal di situ itu banyak dari berbagai kalangan yang berbeda ya. Jadi diantaranya ada orang-orang Zoroaster gitu ya. Jadi disebutkan ya oleh F.W. Stapel ya, seorang Belanda yang menulis tentang India Belanda ya, dalam bukunya Geschiedenis Lands van Indies gitu ya, bahwa orang-orang Nusantara itu sebelum Hindu datang itu telah memiliki peradaban yang maju ya. Itu peradaban maju yang apa gitu ya gitu. Ternyata peradaban maju itu Zoroaster gitu ya. Dan itu memang wajar karena Zoroaster itu adalah pengaruh global gitu ya. Persia ya, Persia di Zoroaster itu pengaruh global. Jadi pengaruhnya itu meliputi semua belahan bumi bagian timur, sebagaimana Roma itu mempengaruhi semua bumi belahan barat ya. Jadi baik Cina, Korea, Jepang, juga Thailand, Asia Tenggara termasuk Indonesia itu di bawah pengaruh Persia gitu ya. Kemudian Sriwijaya berhasil mendirikan kerajaan Buddha di wilayah yang dulunya wilayah Zoroaster itu, dan orang-orang Zoroaster masih banyak tinggal di baik Sumatera maupun Jawa waktu itu. Nah, mereka inilah yang menjadi cikal bakal orang-orang yang mendirikan kerajaan Islam Perlak gitu ya. Ketika Islam masuk, mereka langsung mengalami istilahnya cocok gitu ya dengan agama Islam yang datang itu. Jadi kebetulan yang agama Islam yang datang di Perlak itu adalah Syiah ya. Kebetulan Islam mazhab Syiah yang pertama kali masuk ke Nusantara di Perlak itu ya. Mereka diterima dan dianut oleh orang-orang yang dulunya menganut Zoroaster gitu. Nah, kemudian setelah mereka mendirikan kerajaan Perlak itu, mereka dapat hidup rukun ya di bawah perlindungan persemakmuran kerajaan Sriwijaya gitu ya. Kemudian setelah sekitar 150 tahun, yaitu sekitar abad-abad ke-11 ya, tahun-tahun 1010 atau 1005 gitu ya, itu Islam mazhab Sunni masuk gitu ya, masuk ke Perlak, dan kemudian diterima. Kemudian tapi pada saat setelah beberapa puluh tahun kemudian terjadi konflik antara kaum Sunni dan kaum Syiah, sehingga kerajaan Perlak terpecah menjadi dua, yaitu Perlak Pedalaman dan Perlak Pesisir. Perlak Pedalaman itu dianut oleh kaum Sunni dan Perlak Pesisir itu oleh kaum Syiah. Itu Anda bisa lihat itu di Wikipedia ya tentang kerajaan Perlak. Terutama yang Wikipedia berbahasa Inggris ya. Itu di situ dijelaskan tentang dinamika Sunni dan Syiah itu. Yang
Wikipedia dalam bahasa Indonesia itu dulunya sama dengan yang bahasa versi Inggris ya tentang kerajaan Perlak itu. Tapi entah kenapa sekitar beberapa tahun yang lalu, mungkin 2 tahun yang lalu itu diubah. Nggak tahu kenapa sebenarnya bisa diubah gitu ya. Awalnya sama gitu ya. Nah, kemudian setelah berdiri 2 kerajaan gitu ya, Perlak yang menempati wilayah Aceh itu ya, Perlak Pedalaman dan Perlak Sisir, itu terjadi yang sebelumnya tidak pernah terjadi ya, belum pernah terjadi antara Perlak dan Sriwijaya. Itu kemudian terjadi konflik yang sebelumnya waktu masih dianut oleh Islam Syiah ya, Perlak itu tidak pernah terjadi konflik dengan Sriwijaya. Kemudian setelah pecah menjadi 2 ini, jadi Perlak Pedalaman yang Sunni dan Perlak Pesisir yang Syiah, terjadi konflik ya dengan Sriwijaya gitu ya. Nah, Sriwijaya tidak mengetahui dan tidak ambil pusing apakah Perlak itu Sunni atau Pesisir atau sekarang telah terpecah menjadi 2 ya. Yang penting sekarang Perlak itu bermasalah gitu ya. Nah, kemudian diseranglah ya Perlak itu oleh kerajaan Sriwijaya. Dan karena karena kerajaan Sriwijaya itu kerajaan bahari ya, kerajaan maritim, maka ya mereka menyerang melalui laut ya. Otomatis yang menghadapi adalah orang Perlak Pesisir yang Syiah gitu ya. Maka terjadilah peperangan antara Sriwijaya dan kerajaan Perlak Pesisir yang Syiah. Dalam pertempuran tersebut Perlak Pesisir kalah ya. Sampai akhirnya rajanya meninggal juga ya, gugur dalam pertempuran. Dan orang-orang pengikutnya kemudian eksodus ke Pulau Jawa gitu. Nah, kerajaan Sriwijaya sendiri setelah terjadinya peperangan itu menjadi lemah mereka dan hingga mengalami keruntuhan dan kejatuhannya secara evolusioner gitu ya. Nah, di situ jadi asal usul kita itu sebenarnya dari pelarian Perlak Pesisir gitu ya. Dan orang Perlak Pesisir ketika sampai di Pulau Jawa mereka tidak kemudian mendiami wilayah Pantura. Kemudian mereka berusaha memasuki wilayah pedalaman di selatan Pulau Jawa itu ya. Itu karena di Syiah itu memang ada doktrin yang menyatakan bahwa mereka tidak mau untuk terperosok dalam lubang yang sama selama 2 kali. Jadi mereka mengetahui ketika mereka berada di pesisir seperti waktu di Perlak, itu mereka akan mengalami nasib yang sama dengan yang akan mengalami nasib terulang kembali nasib mereka sehingga mereka mengalami kekalahan gitu ya. Jadi mereka masuk ke pedalaman, kemudian kerajaan-kerajaan Hindu saat itu ya, itu Tarumanegara dan Karlingga itu cenderung berada di Pantura, di pantai utara Jawa gitu ya. Gitu. Nah, kemudian kerajaan-kerajaan Hindu mengalami pergantian kekuasaan, mengalami metamorfosis segala macam hingga berubah-ubah ya. Berdiri kerajaan baru pengganti, senantiasa berdiri kerajaan pengganti ya. Tarumanegara berubah menjadi kerajaan Mataram Hindu gitu ya. Mataram Hindu berasal dari Galuh gitu ya, Galuh Sanjaya dan Galuh yang ada di Jawa Barat adalah Galuh, kemudian yang di Jawa Tengah Galuh Sanjaya gitu ya. Dan seterusnya sampai kemudian menjadi Medang dan menjadi Kahuripan, menjadi Singasari, menjadi Majapahit gitu ya. Sementara yang di Jawa Barat masih Galuh itu berubah menjadi Pajajaran gitu, misalnya seperti itu. Jadi mereka kemudian masuk ke pedalaman juga ya, Tarumanegara yang berasal dari Pantura kemudian masuk ke pedalaman. Dan mereka memimpin masyarakat ex Perlak Pesisir gitu ya. Jadi sebenarnya ada keterpisahan antara penguasa dan rakyatnya. Penguasanya Hindu, rakyatnya adalah ex pelarian Perlak Pesisir yang Syiah. Itu juga terjadi di Jawa Timur, di Sriwijaya gitu. Nah, jadi sebenarnya seperti itu. Nah, kemudian yang akan saya sampaikan adalah tentang itu fakta bahwa sebenarnya antara masyarakat dan pemimpinnya itu terpisah ya, penguasa yang Hindu dan bawahan yang rakyatnya yang Islam Syiah gitu ya. Nah itu saya ingin sampaikan kembali fakta kedua, yaitu bahwa di dalam terminologi Hindu itu, dalam kisah kekuasaan ya, suksesi Hindu itu yang namanya pemberontakan, namanya kudeta antara wangsa ya, peperangan wangsa ini mengkudeta wangsa itu, kemudian diganti lagi oleh wangsa yang lain lagi, itu sudah biasa, itu sudah sering ya, sehingga dikatakan umum ya. Itu baik di India maupun di Indonesia gitu ya. Seperti dulu di kerajaan Medang, Kahuripan itu juga Raja Dharma Wangsa Airlangga itu juga mengalami hal yang sama. Kemudian kalau kita cek di India juga seperti itu. Kerajaan Bhutan misalnya, kerajaan Bhutan itu pernah mengalami satu keluarga dibunuh ya. Pada akhir-akhir ini belum lama, jadi masih sudah di zaman modern ya. Itu satu keluarga dibunuh semua, dibantai oleh orang yang berusaha untuk mengambil alih kekuasaan, misalnya seperti itu, gitu ya.
itu juga terjadi dalam dinamika antara Pajajaran dan Majapahit ya, perang Bubat itu ya, itu sudah umum. Tapi itu tidak terkait dengan kita gitu ya. Itu yang ingin, ya, pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian juga kedua, itu misalnya kisah perang Bubat itu benar ya. Kemudian juga apakah kisah perang Bubat itu benar-benar gitu ya. Apakah benar-benar gitu ya. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa sumber perang Bubat itu kan ada serat-serat Sunda maupun di serat-serat di Jawa ya. Kalau Jawa itu tentang Pararaton. Di serat-serat Sunda juga mungkin waktu rilisnya juga hampir bersamaan dengan kitab-kitab Pararaton itu adalah bahwa kitab Pararaton dan serat-serat yang bersamaan waktu rilisnya dengan Pararaton itu baru keluar itu abad ke-17 sekitar tahun 1600-an. Itu VOC sudah datang ya. Kita mengetahui bahwa VOC itu ya, Zionis kuno itu memang mereka menguasai sejarah bangsa-bangsa yang lain karena mereka bangsa yang memiliki pencatatan yang bagus dan juga bangsa yang tertua. Mereka senantiasa mengetahui psikologi dan karakteristik suku-suku yang ada di dunia gitu ya, bangsa-bangsa dunia. Ini mereka, dan politik divide et impera itu sudah umum ya, sudah lazim mereka digunakan oleh para kolonialisme, imperialisme kuno gitu ya. Jadi termasuk apakah kisah perang Bubat juga, karena pada kisah sejarah yang lebih terakhir pun ya, itu ternyata juga diliputi oleh politik divide et impera. Misalnya pergantian masuknya agama Islam di Pulau Jawa gitu ya. Kisahnya antara Pajajaran dan Majapahit itu menurut saya terlalu mirip ya, terlalu simetris, sehingga apakah timbul dugaan apakah ini hanya fabrikatif gitu ya, karena simetrisnya terlalu gitu, mirip gitu. Seolah kita melihatnya apakah orang ini malas untuk membuat kisah yang lebih variatif gitu. Sehingga dibuat kisah yang sama, yaitu seorang raja yang kemudian anaknya masuk Islam, kemudian terjadi peperangan antara ayahnya yang raja dan anaknya yang telah menjadi mu'alaf gitu ya, Raden Patah dan Prabu Brawijaya dan Prabu Siliwangi dan Prabu Raden Kian Santang. Kan hampir mirip kisahnya. Menurut saya terlalu mirip, terlalu simetris kalau gitu ya. Itu ya. Kemudian juga belum diketemukannya pertemuan antara link ya, antara para sejarawan juga masih bingung untuk mensinkronkan antara kisah negara Kertagama itu kisah kitab yang telah lama ya sebelum VOC datang, dan juga kitab-kitab yang lebih baru seperti Pararaton itu. Siapakah itu Prabu Brawijaya itu, apakah dia Gerindrawardana ataukah Brekertabumi, itu para sejarawan masih bingung gitu ya. Apakah Damarwulan itu, apakah Jayanegara, apakah dia itu Kertanegara, itu masih bingung gitu ya. Siapakah Damarwulan itu dari nama yang ada di negara Kertagama itu gitu. Gitu. Demikian juga yang di Jawa Barat gitu ya. Itu yang apabila Prabu Bubat itu salah, itu ada alasannya juga, apakah kisah itu agak fabrikat itu. Tapi yang jelas ya adalah persamaannya antara suku Jawa dan suku Sunda dengan Islam Syiah ya, itu begitu kuat gitu ya. Seperti kita ketahui di Jawa itu ada tentang Asyura ya. Bulan Asyura, bulan Muharram itu dinamai Asyura, itu tidak ada dalam terminologi Arab ya di Timur Tengah. Itu hanya ada di Jawa ini ya gitu ya. Asyura itu kan peristiwa meninggalnya Imam Hussein, itu terjadi di bulan Muharram dan itu digunakan sebagai nama bagi bulan Muharram. Jadi bulan Muharram tidak dinamai dengan bulan Muharram tapi bulan Asyura oleh Sultan Agung gitu ya. Kemudian di Jawa dan juga di Sunda itu ada bubur merah dan bubur putih. Itu sebenarnya adalah tentang peristiwa, itu adalah tentang lambang dari Imam Hasan dan Imam Hussein ya, dan juga perang Karbala gitu ya. Kemudian juga bulan Syuro itu adalah bulan yang penuh dengan duka dan kita harus prihatin di bulan itu. Itu konsep itu ada di Jawa dan Sunda. Itu tidak dikenal di Islam Sunni gitu ya. Itu misalnya seperti itu. Kemudian juga dalam buku babatnya Pangeran Diponegoro ya. Pangeran Diponegoro itu konon diperintahkan oleh Imam Mahdi ya untuk mengobarkan perang di Pulau Jawa itu. Itu buku yang sama yang dijadikan referensi oleh Peter Carey yang membuat buku Kuasa Ramalan itu ya. Ada konsep mesianik itu kan ada di semua budaya ya. Ada di Hindu, ada di Kristen, Yahudi, ada di Buddha, bahkan di semua tradisi religi ya. Tapi uniknya adalah bahwa konsep mesianik Syiah itu mirip dengan konsep mesianik Jawa ada, dan juga mungkin Sunda. Tidak sama dengan konsep mesianik Sunni ya. Kalau di Sunni kan Imam Mahdi dikatakan belum lahir, kalau di Jawa dan Kejawen dan
Syiah itu sudah dilahirkan. Namanya kalau di kejawen itu Kanjeng Ratu Adil Satiro Piningit, itu sama dengan konsep Syiah ya. Di Syiah itu juga Imam Mahdi itu diturunkan ya, diciptakan untuk menyebarkan keadilan di muka bumi, dan juga beliau itu digaibkan. Digaibkan itu dipingit kalau dalam konteks Jawa gitu ya. Nah itu gitu ya. Jadi persamaannya terlalu mirip. Juga Keraton Yogyakarta itu kalau eh, memperingati Maulud itu lebih besar daripada peringatan Idul Adha dan Idul Fitri gitu ya. Grebek Maulud itu satu bulan lebih ya sekaten itu. Tapi kalau grebek Idul Fitri dan Idul Adha ya cuma itu aja gitu ya. Gitu. Misalnya itu seperti orang-orang Syiah yang memang sangat memuliakan Rasulullah ya. Sampai seperti itu, mengagungkan Rasulullah sampai seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi memang ada kemungkinan misalnya tidak terjadi rekayasa ya perang Hubat itu misalnya terjadi peperangan beneran antara Majapahit dan Pajajaran, itu tidak terkait dengan kita, tidak terkait dengan suku Jawa dan suku Sunda. Mereka adalah bersumber yang sama dari orang-orang Perlak Pesisir gitu ya. Tidak terkait dengan penguasanya yang di Pajajaran dan di Majapahit. Jadi sebenarnya kita itu bisa dikatakan pernah dijajah oleh India ya, oleh orang-orang Hindu yaitu orang-orang Pajajaran dan orang-orang Majapahit gitu ya. Itu hanya sifatnya tidak seperti juga Zoroaster dan tipe-tipe ekspansionis di orang-orang kerajaan di belahan bumi timur seperti Persia segala macam tidak militeristik, tidak seperti Roma ya, tapi lebih secara politik gitu ya, intelijen seperti itu, mendirikan negara boneka. Rajanya adalah kerajaan yang tunduk pada kerajaan kekaisaran pusat ya, kekaisaran Persia atau kekaisaran Hindu ya, waktu Hindu sudah menguasai itu. Jadi kan memang Zoroaster itu menguasai seluruh bumi bagian timur ya, hingga Alexander the Great mengalahkan Persia. Nah, setelah Alexander the Great mengalahkan Persia itulah baru Hindu itu bisa berkembang secara internasional. Dulunya hanya berkutat di wilayah India itu saja, tapi setelah Persia kalah kemudian mereka ada yang mendirikan anak kerajaannya itu ya di Nusantara gitu ya, seperti yang di Jawa gitu ya. Nah, kira-kira demikian seperti itu. Nah, itulah mengapa di Jawa ini tidak begitu banyak artefak-artefak sejarah ya, sejarah Zoroaster, karena penggantinya adalah Hindu. Seperti kita tahu Zoroaster dan Hindu itu bersaing gitu ya. Hingga Alexander mengalahkan Zoroaster dan mendamaikan antara Hindu dan Buddha dengan konsep konstitusi ya, sebagai landasan dari toleransi itu bagi pemeluk agama yang berbeda itu ya. Jadi pada awalnya kita itu penganut Zoroaster itu banyak dapat terlihat dari artefak-artefak ya, artefak-artefak budayanya itu. Arkeologi, bukan historis tapi arkeologi ya. Jadi semacam motif-motif ya, ukir-ukir kayu dan batu gitu ya. Itu banyak motif-motif yang terkait dengan api dan simbol-simbol seperti Ahriman, Ahura Mazda gitu ya. Juga misalnya kita juga di altar-altar ritualnya ya, ada undian berundak untuk menyalakan api, kemudian juga motif-motif kain, ukiran-ukiran kayu juga, kemudian juga keris itu juga bentuknya lidah api gitu ya. Itu sisa-sisa Zoroaster yang ada di Nusantara ini gitu ya, yang kemudian diganti oleh Hindu dan terjadi asimilasi gitu ya. Dan di Sriwijaya sendiri antara Zoroaster dan Buddha itu memang relatif lebih akur ya, sehingga kerajaan Sriwijaya itu membebaskan orang-orang Zoroaster untuk menjadi warganya gitu ya. Karena memang mereka bersekutu karena memiliki pesaing yang sama, yaitu Hindu gitu. Itu sehingga banyak orang Zoroaster menjadi rakyat Sriwijaya, dan kemudian setelah Islam masuk mereka langsung klop dengan ajaran Islam, yang karena memang ajaran Islam Syiah itu banyak mengkaji tentang hal-hal yang bersifat esoteris ya, seperti irfan gitu ya, irfan, filsafat, logika semacam itu, sehingga orang-orang Zoroaster itu langsung bisa cocok gitu ya. Nah, demikian juga adalah satu fakta unik ya, yaitu tentang penyebaran Islam di Sumatera, yaitu selain Aceh, orang Islam itu masuk melalui Jawa. Dari bawah, dari Lampung ke atas gitu ya, ke Bengkulu, kemudian ke Sumatera Barat, ke Sumatera Selatan, ke Riau, baru ke
Karena apa? Karena dulu mereka tuh menganut Zoroaster gitu ya. Dan orang-orang Jawa yang Islam itu Jawanya adalah Jawa ex Syiah pesisir gitu ya, yang dulunya Syiah ya. Seperti Kasundaan, Kejawen itu kan sebenarnya kan dulunya Syiah gitu ya. Karena mereka yang lebih berhasil untuk dakwah, karena yang di atas itu dulunya adalah perlak pedalaman yang Sunni, yang mereka tidak menguasai topik-topik filsafat yang ada di Zoroaster ya, sehingga dakwah mereka stagnan gitu. Nah kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya kita tidak memiliki alasan yang kuat sebenarnya untuk memiliki ganjalan dalam berinteraksi antara suku Jawa dan suku Sunda, karena sumber kita satu, nenek moyang kita satu gitu ya. Nenek moyang kita dulu sebenarnya adalah pelaut, orang perlak pesisir itu adalah orang pelaut, kira-kira seperti itu. Nah jadi ya demikianlah mungkin yang sedikit yang bisa kami sampaikan saat ini ya, supaya kita bisa lebih memahami asal usul kita ya. Jadi tidak perlu kita ada ganjalan ya, karena kita memiliki asal usul yang sama gitu ya. Demikianlah kira-kira teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.